Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini ba'dal fajr 20 dari bulan Maret 2024, dan kita masuk kepada hari yang ke-9 dari Ramadan. Maka kita mempelajari kitab Al-Akhbarus Sahihah fi Ahkam Qiyami Ramadan, kumpulan hadis-hadis yang sahih dari permasalahan salat tarawih ataupun qiyam Ramadan. Yang mana pada kesempatan hari ini kita masuk kepada bab yang keempat. Al-babu rabi', bab yang keempat, istihbabu salati tarawih fil masjid ma'al jamaah. Maka disunahkan salat tarawih itu di masjid dalam keadaan berjamaah. Maka permasalahan ini barakallahu fikum telah terjadi ikhtilaf di kalangan para ulama. Permasalahan mana yang baik, salat tarawih berjamaah atau berkesendirian dan seterusnya. Maka telah terjadi ikhtilaf di kalangan para ulama menjadi beberapa pendapat. Maka pendapat yang pertama, pendapat jumhur dari fuqaha. Mereka menyatakan afdalu ada'uha fil masjid jama'atan. Maka lebih baik salat tarawih dilaksanakan di masjid dalam keadaan berjamaah. Maka ini adalah ucapan jumhur yang diwakili oleh Abu Hanifah dan Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad dan sebagian pengikut Imam Malik. Dan pendapat yang kedua, madzhaba ilaihi Malik, berpendapat Imam Malik dan sebagian dari Asy-Syafi'iyah, maka lebih baik dilaksanakan furadi fil bait, dilaksanakan salat sendirian di rumah. Dan pendapat yang ketiga, pendapat dari Abu Hanifah atau pengikut Abu Hanifah dari Hanafiyah. Mereka mengatakan salatu tarawih jamaah di masjid fardu kifayah. Sebagian mengatakan sunnah kifayah. Dan pendapat yang kelima berpendapat padanya kelompok Asy-Syiah Ar-Rafidhah. Maka mereka mengatakan salat tarawih berjamaah bid'ah. Maka dari ucapan-ucapan ini barakallahu fikum, maka yang rajih wallahu a'lam ucapan jumhur bahwa salat tarawih telah dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam keadaan berjamaah oleh Nabi sendiri. Maka kita masuk kepada pendalilan yang pertama. Di dalam matan disebutkan akhrajahul Bukhariyu haddatsana Muhammad bin Salam akhbarana Abdah an Yahya ibn Sa'id al-Ansari an Amrah an Aisyah. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yusalli minal lail fi hujratihi wa jidarul hujrati qasirun fara'an nasu sakhsa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam faqama unasun yusalluna bi salatihi fa asbahu fatahaddatsu bidzalika faqama lailata tsaniyah faqama ma'ahu unasun yusalluna bi salatihi sana'u dzalika lailatain aw thalathan
hatta idza kana ba'da dzalika jalasa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam falam yakhruj falamma asbaha dzakara dzalika nasu faqala inni khasyitu an tuktaba alaikum salatul laili. Maka datang dari Aisyah bahwa dulu Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam salat malam di kamarnya. Makna kamar di sini hujrah, dalam keadaan iktikaf. Maka dinding dari hujrah qasir. Maka jika Nabi berdiri akan terlihat oleh manusia dan badannya terlihat. Maka suatu malam Nabi salat. Zahirnya Nabi mengisyaratkan kepada para sahabat untuk berjamaah. Faqama unasun yusalluna bi salatihi. Maka orang-orang salat di belakangnya. Fara'an nasu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli faqama unasun yusalluna bi salatihi. Fa asbahu fatahaddatsu bidzalik. Maka setelah selesai besok paginya semua orang menceritakan bahwa Nabi mengajak salat berjamaah di masjid. Dan kami pun salat bersama Nabi. Faqama lailah ats-tsaniyah. Faqama ma'ahu unasun yusalluna bi salatihi. Maka di malam yang kedua Nabi pun mengajak manusia untuk salat berjamaah dan salatlah manusia lebih banyak di malam yang kedua daripada yang sebelumnya. Sana'u dzalika lailatain aw tsalatsah. Maka Nabi melaksanakan yang demikian itu 2 malam ataupun 3 malam. Maka salat tarawih bersama yang dilakukan oleh Nabi, dan ini adalah sunnahnya, dilakukan dalam keadaan 3 hari saja. Maka di malam yang keempat Nabi duduk di kemahnya, falam yakhruj. Nabi tidak keluar seperti 3 malam yang lainnya. Falamma asbaha dzakara dzalika nasu faqala inni khasyitu an tuktaba alaikum salatul lail. Maka di saat ditanya kenapa tidak keluar salat, dikatakan aku takut dijadikan kewajiban bagi kalian. Ini diriwayat Aisyah dari Amrah an Aisyah. Dan Amrah telah terdahulu min asbatin nas dari Aisyah. Dan begitu pun datang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Ibnu Syihab an Urwah an Aisyah. Akhbarathu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kharaja lailata min jawfil lail fa shalla fil masjid. Bahwa Nabi keluar dari malam yang Jauful lail maknanya malam yang sudah lebih dari midnight. Dan Nabi salat di masjid. Wa shalla rijalun bi salatihi. Maka di belakangnya diikuti oleh manusia-manusia yang salat bersama Nabi. Fatahaddatsu, maka besok paginya manusia membicarakan. Fajtama'a aktsaru minhum. Maka di hari yang kedua lebih banyak manusia berkumpul. Fasalla, maka salatlah Nabi, fasallu ma'ahu. Salatlah manusia bersamanya. Fa asbahan nasu fatahaddatsu. Fakasura ahlul masjid minal lailah ats-tsalitsah. Fa kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fa shalla fasallu bi salatihi. Maka 3 malam di sini Nabi keluar salat berjamaah. Falamma kanat al-lailah ar-rabi'ah. Di saat malam yang keempat, ajazal masjidu an ahlihi. Maka penuh masjid dengan manusia. Hatta kharaja li salati subh. Maka Nabi sampai menjelang dan masuk kepadanya salat subuh, Nabi tidak keluar. Falamma qadal fajra, setelah selesai dari salat fajar, aqbala alan nas. Nabi berbicara dengan manusia, maknanya melaksanakan muhadarah.
Fatasyahada summa qala amma ba'du. Maka bersyahadat dan mengucapkan amma ba'du. Dan ini yang sering kita ulang, bahwa kalimat amma ba'du dia adalah faslal khitab. Dia adalah penjeda dari alhamd wa tasyahud dengan maudhu yang mau disampaikan. Maka mana maudhu yang mau disampaikan? Fa innahu lam yakhfa alayya. Ini ucapan dan seterusnya kalimat yang merupakan inti yang akan disampaikan. Maka amma ba'du penjeda antara as-sana wa tasyahud dan yang lainnya. Fa innahu lam yakhfa alayya, bahwa aku mengetahui makanukum, kedudukan kalian, walakinni khasyitu an taftarada alaikum. Maka aku sengaja tidak keluar, takut perkara ini diwajibkan kepada kalian. Fata'jizu anha, dan kalian pasti tidak akan mampu melaksanakannya. Fatuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wal amru ala dalik. Dan Nabi meninggal keadaan salat tarawih dalam keadaan ditinggalkan dikarenakan takut, dalam keadaan diwajibkan. Maka ini pendalilan di hadis Aisyah yang muttafaqun alaih, dan di Ashabi Sunan dari Abi Daud dari hadis Abi Dar sama menceritakan tentang masalah ini juga. Bahwa berkata Abi Dar, sumna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Ramadan falam yakum bina syai'an minasyahr hatta baqiya sab'un. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hampir selesai dari Ramadan dan Nabi tidak sholat dengan kami satu hari pun, satu malam pun. Hatta baqiya sab'un, sampai tersisa 7 hari. Berarti malam keberapa? 23 dan seterusnya. Faqama bina hatta dhahaba thuluthul lail. Maka Nabi melaksanakan sholat sampai dhahaba thuluthul lail, yang tertinggal sepertiga malam terakhir. Sholat sampai selesai jam 2. Falamakanat as-sadisatu lam yakum bina falamakanat al-khamisatu qoma bina hatta dhahaba syatrul lail, sampai menjelang kepada pertengahan lebih. Kapan? Di malam ke-25. Faqultu ya Rasulullah, lau nafaltana qiyama hadhihi lailah. Qala inna rajula idza sallama al imam hatta yansarifa husibalahu qiyamu lailatin. Maka kemudian menyampaikan faidah dari salat malam yang telah kita hafal dan sering kita ulang dan beristidlal padanya, bahwa barang siapa seseorang salat bersama imam sampai selesai bersama imam, maka ditulis pahalanya salat dalam keadaan sepanjang malam. Maka jama'a ahlahu wa nisa'ahu wan nas faqama bina hatta khasina an yafutanal falah. Maka di malam terakhir, malam yang ketiga, dohirnya 27, Nabi sholat bersama jamaah dan sangat panjang. Hatta khasina an yafutana al falahu, sampai kami takut tidak mendapatkan sahur. Qultu wa mal falah qala as-sahur summa lam yakum baqiyata syahri. Maka setelah itu Nabi sudah tidak melaksanakan salat malam lagi sampai kepada selesai 1 bulan. Maksudnya bulan Ramadan selesai. Maka ini semuanya pendalilan Nabi sengaja melaksanakan salat tarawih berjamaah. Dan tidaklah ditinggalkan bukan karena permasalahan yang lain kecuali takut diwajibkan. Dan juga
Pendalilan yang lain, hadis Umar tentang dia menghidupkan kembali permasalahan salat malam berjamaah atau qiyamul Ramadan berjamaah. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari mu'allaqan. Awas, hadis ini jangan dikatakan dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari secara mutlak. Karena hadis ini mu'allaq, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari mu'allaq. Sehingga hadis nikmatul bid'ah hadihi bukan hadis yang sahih dari Al-Bukhari.